Sementara itu, Kapolres Cirebon Kota menyatakan tak bisa berikan keterangan terkait perkembangan kasus pembunuhan Vina. Ia menyebut kasus telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Publik dihebohkan dengan mencuatnya kasus pembunuhan Vina, seorang gadis asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang diduga menjadi korban kebrutalan geng motor Moonraker. Kasus ini muncul ke publik dan menjadi buah bibir setelah tayangnya film dokumenter yang mengangkat peristiwa pembunuhan tersebut. Viralnya kembali kasus pembunuhan yang mengakhiri nyawa dua remaja, Vina dan kekasihnya Eki, membuat sejumlah fakta baru bermunculan. Polisi mengungkap ada 11 tersangka yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Namun nyatanya setelah 8 tahun berlalu, hanya 8 pelaku yang berhasil ditangkap. Kini polisi kembali mengungkapkan pihaknya masih terus mengejar 3 pelaku yang masih buron. Perihal perkembangan kasus Vina, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto enggan memberikan keterangan. Ia menyampaikan kasus tersebut telah dilimpahkan dan kini ditangani Polda Jawa Barat. Di Polda yang menangani Polda. Jadi nggak bisa untuk update. Jadi langsung di Polda. Langsung Polda. Oh, artinya nggak bisa ada keterangan dari sini barangkali? Yang menangani Polda. Update nanti dari Humas Polda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga memberikan perhatian kepada kasus Vina. Menteri PPPA juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus yang melibatkan anak-anak. Menteri P3A Bintang Puspayoga bersama jajaran iNews Group membahas dinamika isu kekerasan perempuan yang marak terjadi akhir-akhir ini. Terkait persoalan ini, Menteri P3A menyebut pihaknya memerlukan kolaborasi serta dukungan dari pihak-pihak terkait, di antaranya media. Menteri P3A Bintang Puspayoga memberikan perhatian kasus Vina yang sampai saat ini kasusnya masih belum terselesaikan. Menteri P3A memberikan pendampingan terhadap kasus ini serta kasus yang melibatkan anak-anak. Menangani kasus yang viral saja, bagaimanapun apalagi kasus berhubungan dengan anak, tidak hanya anak sebagai korban, anak sebagai pelaku pun dia adalah korban. Korban siapa? Korban dari pengasuhan. Kita tidak mau dalam satu kasus menutup masa depan anak. Kalau dalam pendampingan kasus kita akan mengawal dari hulu dan sampai hilir, dan tentu kami tidak bisa sendiri. Sinergi kolaborasi juga kami lakukan, mana yang ditangani oleh daerah, sejauh mana kami koordinasi dengan APH, itu selama lakukan dalam penanganan kasus yang terjadi belakangan ini. Pemirsa, pengacara tersangka kasus Vina Eki mengungkapkan hasil forensik menemukan sperma dalam tubuh korban. Ya, pengacara menyayangkan tidak adanya pemeriksaan yang mencocokkan sperma tersangka dengan sperma yang ada di tubuh korban. Forensik itu ditemukan sperma di tubuh daripada wanita yang menjadi korban. Vina? Ya. Oke. Dan dokter forensik itu juga sudah diminta pendapatnya di dalam ruang persidangan. Seharusnya DNA sperma itu harus ditingkatkan DNA-nya untuk mengetahui itu milik siapa. Oke. Nah, plan kami kan ada dalam penguasaan pihak kepolisian, tapi tidak dilakukan. Hanya kalau kita melihat ke dalam konteks rumusan pasal yang bersangkakan 338, 340 walaupun terbalik ya. Junto pasal 81 perubahan daripada undang-undang tahun 2002 dan sekarang undang-undang 2014. Memang di situ terumus ya. Pasal 81 itu harus juga mengadopsi pasal 76D menyangkut masalah kekerasan seksual kepada anak di bawah umur. Kenapa sekarang ini ada orang bertanya-tanya, kenapa tidak menggunakan undang-undang masalah pasal tentang Oke, pasal belakang dulu, Pak. Saya ingin tanya, itu Bapak tahu bahwa ada, mohon maaf tadi sebutkan tadi ya, ada sperma tadi itu di pengadilan sebelumnya tidak pernah tersebut di dalam BAP? Tidak.
Karena BAP kan kita dapatkan Jadi dari ada di pengadilan. penuntutan itu? Iya. Di kejaksaan maksudnya? Jadi ketika Ya, ini persidangan saya konfirmasi dulu Pak. Artinya tidak pernah ada pada saat penyidikan di kepolisian, di penuntutan ada? karena itu dalam satu berkas. Enggak, Pak. Saya harus tanya ke Bapak. Bapak harus fair juga nih. Ya, ya, ya. Hal tersebut di penyidikan di kepolisian ada tidak? Ada, pasti ada. Karena itu diminta oleh Spermanya polisi. ada. Artinya bukan hal baru dong, Pak? Bukan, bukan. Oke, Ya. baik. Baik. Karena otopsi mayat itu Jadi kan diminta oleh- janggalnya di mana menurut Bapak? Ya, artinya begini. Kalau ada dalam hasil temuan dokter forensik di tubuh korban yang dibedah mayat, Ya. tentu kan ada tindak lanjutnya untuk meriksa DNA. Ya. Ini sperma milik siapa? Dan itu ada dilakukan? Tidak dilakukan. Tidak pernah ada dilakukan? Tidak lakukan. Sampai di pengadilan pun Tidak pernah lakukan. Lalu kemudian dari mana bisa dikatakan bahwa 7 pelaku itu bagian dari pemilik, mohon maaf ya, Ya. apa yang ditemukan tadi, sperma? Nah, itulah yang tidak terungkap dalam putusan hakim. Oke. Menarik kan? Berarti bahwa ada yang tadi katakan sperma itu berarti bahwa ada kekerasan seksual, Nah, kalau kita bicara dalam konteks bukan kecelakaan tunggal. ya, oke, begini. Kita juga harus berpikir dewasa. Kenapa saya ajak begitu? Kita tidak bisa langsung merumuskan bahwa sperma itu ada kaitannya dengan klien-klien kami. Kenapa saya katakan begitu? Saya tahu arah Anda kemana. Oke, Maksudnya bisa saja bukan itu, tapi kemudian bisa saja teman laki-lakinya siapapun itu. oke, itu betul. Itu Anda mengatakan itu kan? Dalam dialog bersama Aiman Wicaksono, pemirsa, keluarga tersangka pembunuhan Vina Eki mengaku anaknya mengalami beragam penyiksaan oleh polisi, mulai dari pemukulan, dibakar dengan rokok hingga disetrum listrik. Bapak sempat menceritakan, mungkin Ibu atau Bapak yang lain juga silakan. Ada penyiksaan waktu pemeriksaan, betul? Betul, Ibu. Boleh cerita, Bu? Ya kan disetrum, dipukul pakai gembok. Itu cerita dari anaknya. Ada bekasnya dan lain sebagainya? Ada Pak, di kepalanya tuh Pak. Bentuknya apa, Bu? Gembok. Apa Pak? Bentuknya apa? Bekasnya itu bentuknya apa? Kayak pitak gitu tuh Pak, karet gitu tuh. Kata anaknya diapakan itu? Besuk gitu tuh, kan masih ada Pak. Iya, diapakan sehingga bisa luka seperti itu? Jadi sama gembok katanya sih, pukul sama gembok. Oh, dipukul dengan gembok. Lalu disetrum bagian apanya dan apa bekasnya? Nggak tahu tuh kalau disetrum sih, katanya disetrum semua. Oke, jadi yang ada tandanya hanya di bagian kepala, pitak tadi? Ya, di Hanya kepala. satu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang punya tanda, anaknya yang mengaku disiksa, dan ada tandanya siapa? Ya, sekarang mah udah sembuh. Kemarin mah telinga dimasukin putung rompok Di mana, Bu? di telinga. Di belakang telinga? Di dalamnya Pak. Oke. Ada bekasnya juga? Ada, sampai anak-anakku diobatin di Polda. Oke. Waktu itu sampaikan nggak ke pengacaranya? Sampaikan.